Ada suratnya? Mungkin ada suratnya? Nggak ada. Sakit atau apa di grup? Ada kebenaran? Sakit. Sakit, oke. Kalau Maya, kenapa Win? Apa? Nurul Absyar kenapa? Anak-anak, kesempatan siang hari ini kita akan belajar bersama. Materi pertama untuk minggu ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi unsur pembangun cerdas. Unsur dalam ini kita ada pertemuan ini ya. Siapa yang pernah merasa sedih? Siapa yang pernah merasa happy, bahagia? Siapa yang pernah merasa khawatir? Siapa yang pernah jatuh hati? Enak tak jatuh hati? Ada dua. Kalau direspon enak, kalau nggak direspon sakit. Terus kalau empat rasa ini sedang melanda kalian, apa yang kalian lakukan? Main game. Ada lagi? Kebut-kebutan. Menyelesaikan masalah? Tidak. Yang sedikit memberi solusi atas masalahmu kira-kira apa selama ini? Aku lagi sedih. Ini curhat kepada teman seringnya, kepada orang tua. Sudah pergi, nggak cukup juga kepada Allah. Sudah nggak cukup dengan pergi, apa yang biasa dilakukan? Menulis. Apabila kita bersedih, kita bahagia banget, happy. Kalau bahagia biasa sudah sering ya. Kalau bahagianya bahagia yang banget bahagia, itu di luar, pokoknya spesial kebahagiaannya pasti akan teringat terus. Nah, akan lebih mudah jika rasa yang sangat bahagia tadi, sangat sedih, sangat khawatir, lagi jatuh hati kepada seseorang, kadang-kadang malu untuk curhat dan tidak mau mengatakan kepada siapapun, maka langkah yang dilakukan adalah menulis. Dalam curhat pasti diceritakan semuanya kan? Ya. Apabila semua rasa tadi dituangkan dalam bentuk tulisan, maka tahukah kalian bahwa tulisanmu tadi bisa diarahkan menjadi sebuah cerita pendek. Nah, kita lihat dulu ya, kalau begitu apa sih Bu cerita pendek? Namanya juga cerita pendek. Ciri yang bisa diambil namanya cerita pendek adalah cirinya apa ya? Kok pernah membaca cerita pendek ya? Pernah. Apa yang terlihat dalam benakmu ketika membaca cerita pendek? Kok pendek banget sih? Suka nggak sih kalau membaca cerpen? Suka. Membaca novel? Suka. Kalau pengalaman ibu seusia kalian, membaca cerpen dengan membaca novel itu menyenangkan. Sampai sulit untuk berhenti. Tidak ingin berhenti karena mau diakhirinya itu sulit. Penasaran terus sampai seperti apa sih akhirnya? Seperti apa sih akhirnya nih gitu. Nah, kira-kira cerpen itu apa ya ciri-cirinya? Namanya juga cerita pendek, Bu. Berarti bercerita tentang satu kehidupan saja, satu penggalan kehidupan. Terus apa lagi? Ada orang yang bercerita nggak? Ada yang diceritakan nggak? Ada siapa? Kadang-kadang aku, Bu, kadang-kadang sama ibu.
yang menceritakan dalam satu episode saja. Tokoh yang menceritakan satu episode saja. Kalau ibu bilangnya satu episode itu apa, Bu? Satu alur. Jadi ada awal, ada awal, ada penanjakan. Kira-kira mulai jengkel itu kenapa sih? Terus jengkel banget, ini sudah mulai masuk konfliknya. Dan ini nggak mungkin kan marah terus, itu kan nggak mungkin kan ya? Pasti akan ada waktu di mana si puncak emosi yang tadi emosi bahagia atau takut atau sedih banget tadi pasti akan ada penurunannya, mulai rada-reda gitu, terurai satu persatu terus turun, ada penyelesaian. Biasanya gitu. Cukup satu. Kalau cerpen hanya cukup satu, ini saja. Tapi kalau novel bisa berulang, mengulang tergantung pengarangnya mau mengakhirinya gimana. Tapi di cerpen cukup satu sini saja. Ini yang dipakai. Itu alurnya. Pendek. Karena memang satu penggal kehidupan saja. Misalnya tadi dari pagi sampai dari rumah waktu berangkat ke sekolah sampai di sekolah itu kok ada nggak biasanya gitu ya, aneh. Misalnya Rizky tuh udah nawarin saya, biasanya nggak pernah. Ada apa nih? Ditulis di sana. Berpikir kok tuh biasanya selama ini dia tuh jengkel sama saya, tapi kali ini luar biasa. Apa yang dia mau inginkan dari saya? Ditulislah di sana. Apa yang keinginannya? Nanti kalau ditulis masuklah ke sini. Bu, kalau saya menceritakan pengalamanku sendiri boleh? Boleh. Saya mau menceritakan pengalaman orang lain? Boleh. Saya mau menceritakan pengalaman diri dan orang lain pun boleh. Nanti akan jatuh kepada unsur pembangunannya. Bercerita satu penggalan kehidupan. Terus ada dalam satu episode. Kira-kira apa lagi ya? Apalagi kira-kira siapa yang tahu dalam cerpen? Boleh khayal nggak? Boleh realita nggak? Boleh. Kalau realita malu, Bu. Jadi ditambahi dengan khayalan. Jadi bersifat fiktif. Sini. Sebelum kita lihat nanti ada siapa, Ibu jelaskan sebentar ya. Nggak ada salahnya ya. Ya, kita singkat saja. Ini baru cirinya. Sekarang apa, Bu? Unsur pembangunnya gitu. Kita lihat di sini unsur pembangunnya supaya kita bisa lihat apa sih yang ada dalam cerpen gitu. Sebetulnya unsur pembangunnya ada dua, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang ini yang ada di dalam cerpen, sendiri. Kalau yang unsur ekstrinsiknya yang ada di luar cerpen, ekstrinsik. Ini yang ada di luar cerpennya. Yang akan kita bahas kali ini yang ini. Yuk kita lihat sekarang. Kalau begitu unsur, kita langsung sebut unsur intrinsik saja ya. Ya, satu unsur intrinsik. Tadi di sini ada penggalan satu kehidupan, ada tokohnya. Berarti dalam cerpen pembangunnya yang harus ada di dalam sebuah cerita pendek tadi adalah tokoh. Oke, ada tokoh. Tokohnya siapa ini? Tokoh itu pelaku. Kira-kira siapa? Ih, suka-suka dong, Bu. Boleh aku sendiri, boleh dia, boleh aku dan dia. Boleh nggak? Boleh. Boleh aku, boleh dia. Ini aku bisa, dia pun bisa. Kalau kamu menulis apa? Kamu mau nulis pakai aku apa pakai dia? Yakin? Berani menceritakan dirimu sendiri? Oh, berani menghayal. Boleh kok khayalan. Bu, kalau saya rasanya kok apa ya? Peristiwa hari ini mau saya buat cerpen kayaknya menarik. Jengkel banget rasanya. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kau malu untuk mengatakan bahwa aku si Nurul, maka
ini namanya orang pasti ada sifat dan perilakunya ya. Ya, sifat dan perilaku. Rata-rata orang sifatnya apa? Baik. Baik. Jahat. Terus? Sombong. Pengkhianat. Boleh ya? Masuk ke sana. Ini tokoh dan penokohan. Cepet ya. Terus yang keduanya setelah unsur intrinsiknya tokoh dan penokohan sudah ada, masuk ke tema. Tema ini adalah dasar pembicaraan dalam teks atau apa ya? Sedang ngomongin apa sih dalam cerita? Kira-kira kalau bikin cerpen seusiamu pengen ngomongnya tentang apa? Diri sendiri. Iya, tentang apa? Tentang sekolahku, berarti tentang pendidikan. Tentang ibuku, berarti tentang kasih sayang. Tentang agamaku, berarti temanya tentang keagamaan. Kalau bercerita tentang hatiku, berarti ngomongin soal percintaan. Itu namanya tema ya. Ya. Paham untuk ini? Paham. Oke, nanti kita lihat ya. Oke. Paham untuk tema ya? Oke. Sudah ada tokoh dan penokohan, ada tema, ada apa lagi ya dalam sebuah cerita itu? Kalau ini tadi namanya apa? Alur. Oke, alur. Apa itu alur? Alur adalah jalan cerita. Jalan cerita ini boleh maju lurus. Jadi yang kau ceritakan itu runtut dari awal sampai akhir. Jadi apa ya, prosedural gitu. Jadi tadi pagi itu ngapain, sampai sekolah ngapain, pulang sekolah ngapain, pas baliknya ngapain, itu runtut. Tapi kalau menceritakannya dalam bentuk lamunan, tadi malam kemudian kau mundur, tadi di sekolah aku kesana, jengkel banget sekolah. Kenapa ya kok jengkel banget? Ternyata aku udah kesana. Yang membuat jengkel adalah sikapnya Sukandar yang tidak biasa. Tadi apa itu? Urut mundur kesana, menggunakan alur mundur. Nanti di bagian awalnya kita ambil ini alur maju dan alur mundur. Dan alur mundur. Mundur itu diawali dari pernah nonton film yang dulu di MNC itu, jadi kalau orang meninggal kok tiba-tiba dimandikannya penuh dengan belantuk. Pernah nonton nggak? Penonton. Kok bisa ya matinya bisa dipenuhi kayak gitu. Terus diceritakan, oh dulu semasa hidupnya. Nah, jadi menggunakan alur mundur. Kalau alur maju ya biasa, alurnya runtut dari awal sampai akhir. Kalau mundur ceritakannya dari akibat yang ditimbulkan baru berbicara soal penyebabnya. Kemudian alur sudah, kemudian ada setting 1, 2, 3. Kita lihat sini ya Nak ya. Ini setting latar atau setting. Latar atau setting ini adalah tempat dan suasana. Ini tempat, waktu dan suasana. Tempat, waktu dan suasana yang terjadi di dalam cerita. Tempat bisa di kelas, di pinggir sungai. Pernah ke pinggir sungai? Di pinggir jalan tol, di atas jembatan jalan tol. Sering jalan-jalan? Di bawah pohon mangga. Di kuburan boleh? Boleh. Di kamar boleh? Boleh. Di tukang cukur boleh? Boleh. Itu tempat. Kalau waktu ini selain pagi, siang, sore, malam, kemudian jam 1, 2, 3 sampai 24, tanggal 1 sampai tanggal 31 di bulan tertentu dan tahun yang tidak terbatas, itu berbicara soal waktu. Tapi ada waktu yang dituangkan dalam bentuk kalimat. Misalnya, ketika Rosia melamur, Rizky datang menyapa. Nah, kalau ada pertanyaan, kapan Rizky datang menyapa? Jawabannya apa? Tadi pertanyaannya kan, kapan
juga termasuk keterangan atau latar bagian waktu. Kalau suasana ini bisa dibuat suasananya mendung. Kalau saat ini kira-kira suasananya apa? Cerah. Matahari bersinar terang, tapi tidak terlalu panas ya. Nah, terus dingin juga tidak. Terus kalau misalnya pas hujan lebat itu juga suasana. Kalau pas perang itu juga menjadi suasana. Terus apa lagi kira-kira yang jadi suasana coba? Gelap gulita. Masuk nggak suasana? Ya masuk. Itu selain pada waktu malam itu masuk waktu, tapi suasana gelap itu juga bisa dijadikan suasana perang pun boleh. Latar setting, kemudian sudut pandang. Ini yang ibu bilang tadi, sudut pandang. Sudut pandang itu posisi pengarang menempatkan diri dalam cerita. Maka boleh menggunakan aku tadi, boleh menggunakan dia, boleh menggunakan aku dan dia. Ini posisi pengarang menempatkan diri. Posisi pengarang menempatkan diri pada cerita. Kalau dia, si pengarang ini menggunakan sudut pandang orang ke satu, jika pengarang menggunakan sudut pandang orang ke satu, maka ciri tokohnya adalah aku atau saya. Kalau menggunakan sudut pandang orang ketiga, maka ada tokoh bernama dia atau menyebut tokohnya dengan dia. Kalau mau campuran, Bu, saya suka dua-duanya, aku mau menceritakan aku dan dia. Maka masuknya ke sudut pandang campuran. Dalam campuran ini digunakan sudut pandang aku dan dia. Kalau kau menulis, mau yang mana yang kau pilih? Aku saja menceritakan dirimu sendiri, atau sebagai penonton saja sehingga aku pure mau menceritakan Aji utuh dari awal sampai akhir, atau mau bercerita langsung antara aku dan dia? Mau langsung aku dan dia? Boleh, nanti yang mana aja boleh, sebagian akhir nanti kita akan mulai. Yang terakhir satu lagi pembangun cerpen adalah amanat. Ini yang harus tidak boleh dilupakan ya. Ketika kita menulis dalam suasana sedih, senang, atau takut yang berkelebihan, khawatir yang teramat sangat, maka buatlah pesan bahwa agar pembaca tadi berlaku bijak atas cerita yang kita buat. Gitu ya? Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira unsur pembangunnya? Karena kita akan mengidentifikasi unsur pembangun cerpen. Antara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang mau ditanyakan nggak? Paham semuanya? Paham nggak? Yakin? Paham nggak? Insya Allah. Kalau yakin, ayo kita cari identifikasi unsur pembangun cerpen yang ada di cerita. Ibu sengaja membawa ini karena yang ada di buku paket terlalu panjang. Kalau yang ini cukup pendek saja di satu alur, tapi tidak semuanya ya. Kita bersama-sama ya. Meja satu kelompoknya dengan buka kayak biasanya aja meja satu. Atau ini Rin, sini. Ririn ke depan, jadi Ririn berempat. Mejanya. Anak-anak sedang membereskan mejanya untuk duduk dalam kelompok. Unsur apa saja di dalam cerita ini, jangan didiamkan, pegang semuanya. Ayo Kak, judulnya apa itu? Sang Juara. Kira-kira temanya apa ya? Kalau
dari judulnya saja sudah saling juara. Di dalamnya kira-kira ngomongnya apa? Ya, baca dulu. Berapa menit? 5 menit cukup? Cukup. Terus kita akan cari. Nanti akan ketemu tokoh, akan ketemu latar, akan ketemu sudut pandang. Kalau tema dan amanatnya ketika selesai baca baru nanti akan ketemu. Baca suaranya perlahan supaya satu anggotanya bisa mendengar. Hah? Enggak di buku aja, nanti yang sudah selesai maju isi ke depan. Satu kelompok isi semua, tapi nulis semua biar nanti ketika pulang semua anggota kelompok sudah membawa hasil ini. Apa sih yang sudah? Satu sudah ditemukan belum? Kayak wataknya seperti apa? Kamu enggak? Nah, misalnya, jadi nanti langsung ke sana saja. Sifatnya apa kayak ini ditulis di sini tokoh. Itu tips yang di papan tokoh. Kalau nggak mau bikin tolong tokoh titik di dua itu siapa? Pasti ada 1, 2, 3 gitu kan? Ya. Nah. Kalau sudah selesai baca, bawah. Sudah selesai bacanya. Sudah tahu belum? Tahu banyak. Seorang anak kedua yang dilahirkan di keluarga yang sederhana. Dia mempunyai kelebihan yang mungkin saja bisa membuat orang iri. Dia selalu mendapat ranking 1 di kelasnya, sehingga tidak mungkin ada orang yang iri kepadanya. Tokohnya ketemu nggak di situ satu orang? Ketemu. Siapa tokohnya di paragraf itu? Kira-kira latar tempatnya ada di mana? Di rumah pasnya, di kamarnya, gitu kan? Ya, di kamarnya. Itu kalau latar tepat. Jadi di kamar yang pertama. Nanti masih ada lagi nggak? Ada. Kira-kira waktu sekarang kalau ngomongin soal waktu ada waktunya nggak? Ada. Waktunya kapan? Malam hari. Oh, berarti ada waktu malam. Dari mana tahunya? Di tengah malam, kan gitu? Seorang anak sudah terlelap. Di saat semua sudah terlelap, dia masih saja berkutik dengan buku. Itu ke sana. Terus lihat paragraf 2. Berarti paragraf 1 kita bisa menemukan berapa poin. Tokohnya ketemu, ya kan? Dengan melihat tokoh bersikap seperti itu, kira-kira anaknya modelnya macam mana? Malas, rajin, sombong, rajin. Latar nomor 1 ya, latar tempatnya berarti di kamar. Latar waktunya malam hari. Kita lihat lagi. Di kesunyian malam dia terus berpikir, membaca, menulis, menghitung, dan mengerjakan soal-soal yang ada. Kira-kira anaknya rajin apa malas ini? Rajin. Dia pantang menutup bukunya sebelum soal yang sedang dikerjakannya itu ditemukan jawabannya. Masih gitu kan belajarnya? Perhatian. Mamamu perhatian nggak? Perhatian. Bentuk yang diberikan seperti apa? Ketika lagi belajar dibuatin nasi goreng gitu, ya. Dibuatin mie instan gitu. Malam-malam, kamu belajar sampai jam berapa? Ya, belajar sampai jam 8 buatin nasi goreng makan sudah. Masih tambah nasi goreng. Enggak ya? Lanjut ke paragraf yang keempat. Keesokan harinya, berarti ini sudah keterangan waktu yang kedua. Tadi
waktu yang ditunjukkan, diperkuat lagi dengan suasananya. Jadi suasananya ketika suara adzan subuh, dia bergegas mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat. Tahu bangun jam berapa? Adzan bangun nggak? Sholat subuh? Tadi sholat subuh? Enggak. Jujur, siapa yang tadi sholat subuh? Jujur itu yang tahu hanya kamu dan Allah. Berapa yang sholat subuh? Betul. 1, 2, 3, 4, 5. Laki-laki? Iya, ada. Guru Emang. Bernyanyi dengan sangat merdu dan mentari pun tersenyum dengan suasananya. Suasananya pagi yang Cerah. menggigit rasanya ya. Jadi sinar matahari menggigit ubul-ubul seorang anak yang baru saja pulang dari sekolah. Berarti suasananya Panas. panas. Kira-kira pagi, siang, sore? Siang. Kalau sore hari, ketika matahari sudah menuju ke tempat keraduannya. Keraduan itu apa? Mau istirahat. Ketika matahari sudah menuju ke tempat keraduannya, berarti waktunya sore menjelang maghrib. Matahari kan kesana juga. Masih panas ya? Nah, aku juga menunjukkan waktu sore tadi. Ini matahari tersenyum. Seorang gadis siapa itu? Bintang. Bintang ini siapa? Ya, masuk toko enggak? Sudah ditulis belum? Sudah. Tiba-tiba Bintang duduk di samping Merah. Bintang adalah satu-satunya teman dekat Merah. Hai Ra, pagi sekali kamu datang ke sekolah. Tadi waktunya di mana? Waktunya apa kan? Pagi, tempatnya di kelas. Jadi latar yang kedua di kelas. Setelah tadi di kamar, kemudian di kelas. Mira langsung duduk di tempatnya. Nah, kita coba baca paragraf berikutnya. Olimpiade mewakili sekolah. Indah. Ini sifat antagonisnya muncul. Indah anak yang iri. Mata sudah sampai di sekolah di kelas ya. Aci, lanjut Kak. Baik anak-anak, lanjutkan Kak, bacanya. Aci. Baik anak-anak, kita cukupkan pertemuan ini. Silahkan bekerja untuk olahraga selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Satu paragraf lagi, nanti akan ditemukan. Ya, satu paragraf lagi. Oh iya, Mira selamat ya kamu terpilih menjadi perwakilan sekolah untuk mengikuti lomba Olimpiade Matematika. Belajar yang rajin ya. Belajar yang rajin ya. Waktunya. Waktunya tinggal 1 bulan lagi. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mira mengganggu. Merah mengaku. Terus Mira mengganggu. Baik Bu, di bangku sebelah Kakak Indah yang sedang menatap Mira. sengit. Tahu sengit? Alurnya si awalnya tadi di pertama kalinya ada di mana? Di kamar. Oke, tulis belajar di kamar. Arah mana aja? Ke sana juga boleh. Sana. Di kamar. Terus kemana lagi? Ke bawahnya juga nggak apa-apa. Belajar di kamar. Sudah belajar di kamar terus
beberapa. Di kelas pertama ketemu siapa? Dinda. Ya, lombanya. Lomba. Nah, terus bagian terakhirnya Puasa. juara lomba. Juara lomba. Nah kesini Pak Is. Oke. Dari alur atas sampai bawah yang ditulis Pak Is, ada yang mundur nggak waktunya? Bentar, jangan mundur dulu. Ada yang, oh ini duluan baru ini duluan baru ini, gitu nggak? Lompat-lompat nggak ini alurnya? Yang ada di cerita, ini kan urutannya? Dan memang seperti ini kan? Runtut kan ya? Nah, karena alurnya runtut, maka alur yang digunakan adalah alur maju. Nah, jadi dikatakan alur maju karena runtut. Akibatnya dari satu ke peristiwa berikutnya itu tidak ada mundur-mundurnya, gitu. Akan ada yang dilamunkan, nggak ada. Semuanya berupa realita ya dalam cerita itu kenyataan. Jadi tidak berhenti ketika di kelas bersama Bu Emma dia membayangkan tadi malam, nggak ada kan? Nggak ada. Berarti semua cerita tersusun secara runtut dari awal sampai dalam cerita menggunakan kata ganti aku atau dia cerita itu. Halo. Ayo. Sepri menggunakan kata ganti aku atau dia di dalam cerita ini. Aku apa dia? Siapa yang pilih aku, Cung? Siapa yang pilih aku? Siapa yang pilih dia? Siapa yang nggak pilih? Ulangi, siapa yang di dalam cerita itu menggunakan kata ganti aku, Cung? Ayo. Siapa yang milih bahwa di sana ada kata ganti aku di dalam? Ada tidak di sana? Aku. Ada yang akunya nggak di sana? Dalam teks itu ada aku nggak? Coba tengok ada akunya enggak? Coba cari. Kalau di teksnya ada. Siapa yang bisa menunjukkan ada akunya loh Bu gitu? Ada nggak di sana? Halo? Nggak ada yang milih. Siapa yang milih menggunakan kata dia? Cung. Rizky ngacung. Yang benar ah. Ibu mulai hitung. Hitung dari Rizky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu ngacungnya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
Berarti yang tidak pilih ada 6 orang. Tunjukkan mana kata dia yang digunakan dalam cerita itu. Nah kita yang keras. Oke. Ya, Melisa, mana yang menggunakan kata dia? Tunjukkan di teksnya. Rohani ngambil di halaman kedua. Paragraf yang kedua. Sekarang Melisa. Tunjukkan Melisa penggunaan kata dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gagal. Win. Mana kata yang menggunakan kata dia? Dia, D-I-A. 1, 2, 3, gak ketemu pun. Masya Allah. Rohani, paragraf berapa? Paragraf ke-1 aja, Bu. Berarti paragraf 1 ada nggak? Kenapa sulit? Gitu aja, baca. Ya. 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 Selain paragraf, ya, selain paragraf 1 ada nggak, Lis? Ada. Ada. Paragraf berapa, Lis? 2. Baca, Lis. Baca, Lis. Dia pantang menutup bukunya sebelum soal yang sedang dikerjakannya itu. Dia pantang. Ada akunnya nggak sih sampai akhir? Ada. Ada di mana yang nggak? Bawah. Apa itu? Ada. Mana coba baca yang ada akunnya. Aku Nurul baca yang
Itu di kalimat langsung adanya. Kamu harus mundur. Kamu langsung. Jam nggak ada suaranya. Jam dari ini jam. Jam. Maksudnya di Mana gerak-gerak aja. bukan di percakapan, di luar percakapan. Kalau percakapan pasti aku, kamu. Kalau yang paragraf 1 kan dia bukan di percakapan kan? Iya, jadi Nah, yang mana? akunya yang bukan di percakapan. Dua paling hebat itu ada. Kamu harus mundur dari lomba ini. Kemudian kita datang apa-apaan sih kamu dah? Kamu kan nggak berhak yang ngatur. Merah buat mundur dari lomba itu. Kemudian Indah pergi sambil menghentakkan kaki. Dasar pokoknya tentang apa ini? Percintaan enggak? Perlombaan itu ada dalam bidang apa? Pendidikan. Pendidikan. Kalau demikian temanya adalah Pendidik. pendidikan. Amanatnya, adakah pesan yang bisa diambil? Pesan moralnya. Pesan moral yang bisa diambil. Meira anak yang baik, rajin, cerdas. Pilih Bu Guru untuk mewakili sekolah maju Olimpiade. Indah iri. Tidak suka Meira menjadi perwakilan. Kemudian dilepailah, didamaikan oleh Bintang. Adakah pesan yang bisa diambil? Ada apa, Faiz? Rajin belajar. Oh, kata Faiz, rajin-rajinlah belajar, boleh. Jangan iri. Jangan iri, boleh. Jadi amanat yang bisa diambil adalah satu. Pelajar harus rajin belajar. Kata Faiz, betul nggak? Kamu pelajar bukan? Kalian pelajar? Harus rajin belajar? Harus. Jangan iri, siapa tadi yang bilang jangan iri? Ya, Devi, betul. Bolehkah kita iri? Tidak. Tidak. Berarti kita harus legowo, harus ikhlas. Kalau legowo tahu? Legowo itu harus merelakan ketika ada teman yang selama ini kau pandang biasa saja menurutmu, tapi kok dipilih. Jangan iri, tapi harus merelakan teman dia yang terbaik. Kemudian di bagian akhir terbukti ternyata juara 1 kok merah gitu kan? Ya, berarti amanatnya adalah 1, rajinlah belajar. Yang kedua apa? Ya, jangan apa tadi? Iri. Tahu iri ya? Tahu. Apa sih iri? Angki. Iri itu apa? Iri itu apa? Iri. Iri kamu iri ya. Iri itu apa? Ya, tidak mau lihat orang lain senang. Ya, Ya, betul. jangan iri. Tambah benci ya. Jangan iri. Nah, unsur pembangun cerpen yang ada di depan kita sudah kita temukan. Kira-kira inilah unsur pembangun cerpennya. Bisa dipahami dari awal sampai akhir? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Yakin bisa? Bisa. Oh, bisa. Ibu sebenarnya masih punya satu lagi untuk dikerjakan oleh masing-masing. Siap? Siap. Bisa ya? Unsur pembangun cerpen ada berapa semuanya? 1. Tokoh. Dikasih mati ya, dan tambahan 2. 3. 4. Latar atau setting. Berikutnya? Kemudian yang terakhir? Yakin sudah dipahami? Yakin. Ibu masih punya satu soal lagi. Cari identifikasi unsur intrinsik yang ada di penggalan cerita ini, di cerpen ini. Tapi karena waktunya terbatas jadi PR kan ya? Tapi ini juga kelompok lagi adanya. Ya. Nanti barengan lagi ya? Ya. Tapi ngerjainnya masing-masing ya? Tokoh dan tokohan, tema,
Latar belakang. Latar belakang. Amanat. Latar belakang sudut pandang latar atau setting. Kemudian yang keenam Amanat. nama itu tolong dipahami. Kita belajar tentang identifikasi cerpen. Lain kali kita akan belajar menulis cerpen berdasarkan pengalaman diri sendiri dulu, berdasarkan pengalaman orang lain. Ya, cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Kita pelajari dulu tentang unsur pembangun cerpennya. Besok kita akan menyimpulkan isi cerpen serta struktur kebahasaan dan isi cerpen yang bisa dijadikan bahan dalam menulis cerpen. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.